Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa mimma yanbaghi al-muhafadzatu alaihi wa yata'akkadu. Wa mimma lan iku setengah saking perkara yang bagi sayukjo al muhafadzatu apa ngreksa alaihi ing atase ma wa yata'akkadu lan dadi kokoh apa kirilah ma qiraatu suwari utawi maca pira-pira surat wal ayati lan pira-pira ayat allati kang waradat tumeka al akhbaru apa pira-pira hadis bi fadhailiha kelawan pira-pira keutamaane ikilah al ayat wal surat. Wajaza lati thawabilan agunge pira-pira ganjaran fi tilawatiha ing dalem maca suwar utawa al ayat wal khisi lan dorong alal muwadhabati ing atase nglanggengake alaiha ing atase qiraatu suwar wal ayat fi ba'dil awqati ing dalam sebagiane pira-pira waktu. Famin dzalika mongko iku setengah sangking mengkono-mengkono. Fadhailuha. Qiraatu suratil kahfi utawi maca surat kahfi yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat wa lailatal jum'ati lan ing dalam wengine Jumat. Wa fil hadis lan ing dalam siji hadis annaman qara'aha ghufira lahu ilal jum'ati al ukhra annaman sak temane wong qara'a iku lamun maca sapa kilah manha ing ikilah surat kahfi ghufira mongko disepura apa lahu keduwe kilah man ilal jum'ati tumeka maring Jumat al ukhra kang liya wasata lan mencorong lahu keduwe kilah man nurun apa cahaya min qadamihi sangking delamaane kilah man ila anani sama itu meka maring penjajahane langit. Sebagian dari faedah-faedah atau keutamaan-keutamaan membaca surat atau membaca ayat-ayat dari Al-Quran dari beberapa hadis menerangkan adanya keutamaan dan adanya pahala-pahala yang sangat besar sekali di dalam membaca ayat dan atau membaca surat dari Al-Quran. Sebagian dari keutamaan ayat atau surat tersebut yaitu membaca surat kahfi. Membaca surat kahfi pada hari Jumat dan pada malam Jumat di dalam hadis diterangkan kefadilahan dari surat kahfi. Sesungguhnya orang yang sudah membaca surat kahfi maka dosa-dosanya diampuni Allah sampai di Jumat yang akan datang. Maka dari itu para sahabat-sahabatku, di dalam hadis ini menerangkan tentang keutamaan membaca surat kahfi, pahala-pahalanya membaca surat-surat ayat-ayat dari Al-Quran membawakan beberapa keutamaan, termasuk kita membaca surat kahfi ini dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah pada Jumat yang akan datang, sampai Jumat yang akan datang. Wasatolahu nurun min qadamihi, dan di telapak kaki ini akan ada cahaya, akan ada sinar yang terang sampai di penjajahan
langit, akan bersinar di telapak kaki kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata fi suratil Baqarah, pada surat Al-Baqarah ini ada beberapa keistimewaan, ada kefadilahan atau ada pahala yang sangat besar sekali di dalam membaca surat Al-Baqarah. Termasuk yang beliau katakan di dalam satu hadis, Iqra'u surat Al-Baqarah. Iqra'u maca sapa sira kabeh surat Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha krana sak temene ngalap Al-Baqarah, ngalap membaca surat Al-Baqarah, barokatun iku ana berkah, iku ana berkah, ana ziyadatul khair, ada kebaikan yang lebih-lebih. Wa tarkahalan ninggal surat Al-Baqarah hasratun iku rugi. Wala yastati ulan orang bakal mampu ha ing ikilah surat Al-Baqarah, orang yang membaca surat Al-Baqarah al-butlatu apa wong kang ganggu. Beliau Nabi mengatakan, bacalah surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Baqarah, membaca surat Al-Baqarah itu ada kandungan barokah, ada kandungan ziyadatul khair, tambah-tambah kebagusan yang melipat ganda. Dan sebaliknya, akan rugi jikalau meninggalkan atau tidak membaca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barokatun, di dalam surat Al-Baqarah ada keutamaan, yaitu barokah yang akan kita dapat, yang akan kita peroleh dari ayat-ayat tersebut. Wala yastati'uha al-butlah, dan tidak akan ada orang yang mengganggu kita, mengganggu orang yang sudah membaca surat Al-Baqarah. Kita akan dilindungi oleh Allah dengan sebab pelantara wasilah surat Al-Baqarah. Maka dari itu lebih sayugjanya kita membaca surat Al-Baqarah, karena itu untuk perbentengan diri kita sendiri, karena tidak akan ada orang yang mengganggu bagi orang yang membaca surat Al-Baqarah. Inilah yang disampaikan Rasulullah buat umatnya. Wa warada anal bait, sak temene ikilah omah, alladzi omah taqra'u maca sapa sira fihi ing dalem ikilah al-bait, maca surat Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah. Sesungguhnya rumah yang dibacakan, yang kamu bacakan surat Al-Baqarah, la yaqrabu iku ora bakal merek, ora bakal mendekat hu ing iki albet syaitanun apa setan talasan ing dalem telung dino, ing dalem 3 hari. Rasulullah berkata, sesungguhnya rumah dibacakan surat Al-Baqarah, setan tidak akan mendekat selama 3 hari. Ini bagus sekali untuk kita berbentengan, supaya kita ini terjaga dengan wasilah kita membaca surat Al-Baqarah yang sesuai dengan Rasulullah sampaikan kepada kita yang ada di hadis-hadis. Jadi selama 3 hari setan ini tidak akan mengganggu kita jikalau kita ini membaca surat Al-Baqarah. Inilah keistimewaan atau agungnya pahala
di dalam membaca surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa min dalika qiraatu suratu Yasin. Lan iku setengah saking mengkono-mengkono fadhail wa jazalati thawab fi tilawatiha qiraatu Yasin utawi maca surat Yasin al mubarakah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah alaihi salatu wassalam, Yasin qalbul Qur'an. Utawi surat Yasin iku qalbul Qur'ani, iku atine Al-Qur'an. Jadi nyawa itu tempatnya ada di hati. Semua amal ibadah itu niatnya di hati. Ketika hati ini bersih, maka semua akan ikut bersih anggota. Ketika hati kita sehat, semua anggota badan kita sehat. Al-Quran hatinya itu adalah Yasin, surat Yasin. Bahwa roda anaman qara'aha, sak temene wong qara'a iku wis maca sapa kilahman ha ing surat Yasin, kana mongko ana sapa kilahman iku kaman kaya wong. Kaman iku kaya wong qara'a wis maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Anaman sak temene wong qara'a iku wis maca sapa kilahman ha ing surat Yasin. Qara'a iku lamun wis maca sapa kilahman ha ing surat Yasin, kana mongko ana sapa man qara'aha kaman iku kaya wong qara'a wis maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an asyra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya orang yang sudah membaca surat Yasin, maka dia itu seperti halnya orang yang membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Ya, jadi orang yang membaca Al-Qur'an, membaca surat Yasin, ini seperti halnya pahalanya orang yang membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Banyak sekali dari hadis-hadis yang menerangkan keutamaan-keutamaan atau pahala-pahala sangat besar sekali di dalam membaca ayat Al-Qur'an atau surat Al-Qur'an, surat di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali fadilahnya, manfaatnya. Termasuk yang sudah saya terangkan tadi, itu ada hadisnya semua. Sesuai yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Wa fi kul huwallahu ahad. Wa fi kul huwallahu ahad lan ing dalem surat kul huwallahu ahad, ayat kul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Innaha satemene ikilah surat Al-Ikhlas utawa ayat kul huwallahu ahad, ta'dilu iku bandingi apa ikilah kul huwallahu ahad bandingi salasal Qur'ani ing telung Qur'an. Wa inna manan sak temene ikilah wong qara'a iku lamun wis maca sapa man ha ing ikilah kul huwallahu ahad, maca asyra marratin kelawan 10 ambalan, 10 pira-pira ambalan. Bunia mongko dibangun apa lahu kedue kilahman. Bunia mongko dibangun lahu kedue man kisrun apa gedung, apa bangunan fil jannati ana ing dalem swarga. Rasulullah dawuh wonten ing dalem surat Al-Ikhlas ayat kul huwallahu ahad Allahu somad ila akhir ayat. Sesungguhnya ayat ini itu
membandingi pahalanya dengan 3 kali Quran, 3 kali membaca Al-Quran. Jadi kita ketika membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, ini seperti halnya pahalanya kita ini membaca Quran 3 kali. Wa inna man qara'aha, dan sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, membaca ayat Qul huwallahu ahad, wa inna man sak temene wong qara'a iku wis maca sapa kilah manha ing ayat Qul huwallahu ahad utawa Al-Ikhlas, maca asyra marratin kelawan asyra marratin. Oh gini. Wa inna man sak temene wong qara'a kang maca sapa kilah man, wis maca sapa kilah man ha ing ikilah Al-Ikhlas, ha ing kilah ayat Qul huwallahu ahad, macane mau asyra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Dunia iku dibangun no. Khobarnya inna dunia iku dibangun no lahu kedue kilah man kisron apa kilah gedung bangunan fil jannati ana ing dalem swarga. Jadi orang yang sudah membaca ayat Qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka dia dibangunkan tempat bangunan gedung besok di surga. Jadi orang yang membaca Al-Ikhlas sebanyak 10 kali ini akan mendapatkan tempat di surga, akan dibangunkan oleh Allah tempat di surga. Wa qala fi suratil Waqiah, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi fi suratil Waqiah ing dalam surat Waqiah, man qara'aha kullalailatin lam tusibuhu faqatun. Man utawi sapane wong qara'a iku lamun wis maca sapa man ha ing ikilah Waqiah, macane mau kullalailatin ing dalem saben-saben wengi, jawabe lam tusibuhu faqatun. Lam tusib mongko ora muktenani, ora bakal ngeneki hu ing ikilah man faqatun apa kefikiran. Rasulullah dawuh di dalam keutamaan surat Al-Waqiah ini banyak sekali yang termasuk Rasulullah sampaikan man qara'a. Rasulullah dawuhkan man qara'aha kullalailatin lam tusibuhu faqatun. Barang siapa yang sudah membaca surat Al-Waqiah di setiap malam, maka dia tidak akan mendapatkan kefikiran. Dirinya tidak akan mendapatkan pikiran, akan selalu cukup rezekinya, akan selalu cukup, selalu tidak merasa fikir di dalam rezeki mereka bagi orang yang membaca surat Al-Waqiah. Inilah dari beberapa keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah surat di dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran. Ini mengandung beberapa fadilah, mengandung beberapa keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala yang sangat besar sekali di dalam membaca surat atau ayat-ayat dari Al-Quran, dan mendorong, sebagai pendorong untuk kita selalu mendawamkan muwadhabah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran di sebagian beberapa waktu kita luangkan, karena ada beberapa banyak fadilah tersebut. Wa warada fi ayatil kursi annaha sak temene ayat kursi. Rasulullah dawuh di dalam hadis tentang kefadilahan ayat kursi. Ana sak temene ayat kursi sayyidatu ayil Qur'ani iku tuwane endi-endine Al-Qur'an. Wa anna man sak temene wong qara'a iku lamun wis maca sapa kilah man ha ing ikilah ayat kursi. Wa anna man sak temene wong qara'a
Qara'a iku lamun wis maca sapa kilah manha ing ikilah ayat kursi ba'da kulli sholatin ing dalam saben-saben salat maktubatin kang diwajibno apa kilah salat lam yakun mongko ora ana bainahu iku ing dalam antarane man wa baina dukhulil jannati lan ing dalam antarane mlebu swarga illa ayyamuta apa kejaba arep yen to mati sapa kilah man. Rasulullah dawuh di dalam keutamaan ayat kursi, sesungguhnya ayat kursi ini adalah sayyidu ayat Quran, tuan dari beberapa kandungan ayat Al-Quran. Jadi Allah turunkan hari, Allah turunkan bulan, itu ada sayyidul, ada sayyidnya, ada keutamaan dari Allah beberapa Allah ciptakan tadi. Seperti halnya hari 7 hari ini ada sayyidul ayam, yaitu hari Jumat, mulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sayyidul ayamnya itu adalah hari Jumat. Allah ciptakan bulan 12 bulan. Allah berikan sayyidnya yaitu pada waktu Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan itu adalah sayyidul syuhur, tuannya beberapa bulan. Adapun di dalam Al-Quran, sayyidatunya adalah ayat kursi. Kalau di hatinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Kalau ayat kursi ini adalah sayyidatu ayat Quran. Sayyidatu ayat Quran. Wa ana man qara'aha indan naum, wa ana man sak temene wong. Qara'a iku lamono wis maca sapa kilah manha ing kilah ayat kursi inda naumi ing dalam nalikane turu lam yakun lam yaqrab mongko ora nyedak hu ing ikilah man syaitanun apa setan hatta yusbiha sehingga isu-isu anak sapa kilah setan. Jadi sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, membaca ayat kursi, Rasulullah dawuhkan bagi orang yang membaca ayat kursi ini ketika mau tidur, maka setan tidak akan mendekat, akan menjauh, tidak mampu dia mendekat kepada orang yang membaca ayat kursi sampai waktu subuh, sampai waktu pagi. Inilah faedahnya ayat kursi untuk perbentengan kita, untuk meminta sama Allah supaya kita di dalam tidur dijaga oleh Allah. Karena kita tidur tidak tahu apa-apa, raga kita hilang, tidak sadar. Maka dari itu lebih baiknya, lebih saene, lebih bagusnya kita membaca ayat kursi untuk kita meminta sama Allah supaya kita dijaga oleh Allah. Allahu khairun hafidhu wa huwa arhamur rahimin. Allah lah yang sebaik-baiknya, zat yang menjaga. Allah lah, maka dari itu kita meminta sama Allah, jangan meminta kecuali sama Allah. Sekian dari kami, semoga yang saya bacakan dari kitab Nasaihud Diniyah ini semoga bermanfaat dari beberapa kefadilan surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Semoga manfaat dan barokah. Dari kami saya akhirul qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.